Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqali. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkanlah zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang makhluknya, hambanya, ciptaannya untuk tidak berzina, baik laki maupun perempuan, baik dewasa maupun tua, karena sudah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berzina, itu akan hancur hidupnya di dunia dan di akhirat. Apalagi perselingkuhan sekarang sudah merajalela, yang suami orang menggoda istri orang, yang istri orang menggoda suami orang. Ini sudah akhir zaman. Jadi tidak heran lagi bagi kita yang punya akal sehat, hindari semua itu, karena ini adalah perbuatan yang tercela. Barang siapa yang berzina, selingkuh dengan istri orang, insya Allah dengan izin Allah hidupnya akan hancur, akan binasa. Rumah tangganya akan hancur, kedudukannya akan hancur, kemiskinan bertambah, kemiskinannya bertambah, rezekinya jauh, hidupnya akan susah dunia dan di akhirat, jabatannya akan hancur. Maka dari itu, baik laki-laki dan perempuan yang selingkuh, yang berzina, kamu lihatlah hidupnya tidak akan bahagia. Selalu gelisah, selalu takut, selalu cemas. Takut dengan kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, selingkuh itu memang katanya indah, katanya. Cuma sangat bahaya. Orang yang selingkuh itu akan menghancurkan rumah tangganya. Apabila sampai ketahuan suaminya, akan hancur, akan ribut, akan berkelahi, atau sisip sedikit dilaporkan orang ke polisi perselingkuhannya. Jadi tidak ada yang enak, ya. Orang yang berselingkuh itu tidak ada yang enak. Kalau sampai ketahuan suaminya, seperti wanita, dia berselingkuh, ketahuan suaminya, bisa ribut, bisa berkelahi, bisa laki-laki yang menselingkuhi istrinya akan ribut sampai berkelahi. Maka dari itu, baik laki-laki dan perempuan, tinggalkanlah segala maksiat, segala zina. Wanita dan laki-laki yang sudah bersuami saling menggoda. Yang setan laki-laki, yang ada di laki-laki, setan itu menggoda perempuan. Yang perempuan itu ada setannya menggoda laki-laki tersebut. Jadi di antara keduanya itu ada syaitan. Ada setan yang dari laki-laki itu, ada setan yang dari perempuan itu. Mereka memandang dua-duanya tuh indah, bahagia, nikmat. Tapi itulah yang namanya selingkuh. Kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang tidak kekal. Kenikmatan yang cemas. Memang kalau kita melihat sawah orang bagus, padahal kita sudah ada sawah di rumah, masih lihat sawah orang lain. Memang kelihatannya bagus, indah, cantik, molek istri orang tuh. Padahal kita punya istri, ya. Lebih baik kita kasihkan uang kepada istri kita. Ajak ke salon, cuci muka, dibonding rambutnya, diberi
berikan abang bibir yang bagus, yang mahal. Cantik juga istri kita. Maka dari itu Islam mengajarkan tundukkanlah pandanganmu ke wanita-wanita agar kita bisa melihat istri kita itu lebih cantik, lebih indah. Insya Allah itu resepnya kalau kita ingin melihat istri kita cantik, bagus. Hindari pandangan kita di luar rumah. Hindarin. Jangan memandang perempuan. Tundukkan pandanganmu. Insya Allah mudah-mudahan istri kita cantik. Jadi yang kita pandang hanya istri saja di rumah. Kalau di luar kita tundukkan pandangan. Itu kuncinya. Dan istri juga jangan suka memandang laki-laki di luar. Yang besar, tinggi, ganteng, berkumis, berjenggot. Ya. Laki aku enggak berkumis. Laki aku enggak berjenggot. Gantengnya kakak itu besar, tinggi, putih. Nah jangan. Hindarin dari gangguan setan. Kita lihat suami kita sajalah. Jangan lihat suami orang lain atau laki-laki lain. Biar nikmat kita memandang suami kita itu. Yang paling belaga itu suami saya, yang paling ganteng suami saya, yang paling hebat, paling gagah, paling kuat, ya. Jadi kita begitu pemikirannya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan terlepas dari jerumus setan. Karena kalau selingkuh itu dua-dua yang hancur. Rumah tangga hancur, ekonomi hancur, jabatan hancur, rezeki jauh, anak jadi korban. Maka dari itu kalau nikah berpikir-pikir dulu sebelum masak, jangan dulu nikah. Pikirkan masak-masak, ya. Karena rumah tangga ini bukannya satu kali, satu hari, seminggu, sebulan, setahun, bukan. Tapi seumur hidup. Maka dari itu kalau kita mau nikah, pikir-pikir, jangan sekedar hawa nafsu. Karena lihat boyoknya bahenol, lihat bodinya bagus, naksir, langsung nikah. Nggak tahu statusnya siapa dia, nikah aja. Setelah itu menyesal. Belum sampai setahun cerai rumah tangga. Maka dari itu kalau kita mau cari jodoh, carilah. Yang pertama kata Rasulullah, agamanya, keturunan siapa, akhlaknya. Nah itu yang dicari. Yang terutama itu agamanya. Dia bisa sholat, bisa mengaji. Walaupun dia hitam legam, wanita itu, tapi dia beriman kepada Allah SWT, lebih baik daripada wanita cantik putih tapi tidak beriman. Baik laki-laki dan perempuan, silakan carilah suami yang beriman, yang bisa sholat, yang bisa baca Quran. Dites, bisa nggak sholat, bisa nggak baca Quran, dites. Dan jangan lupa sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kira-kira jodoh aku ini bagus apa enggak ini? Sholat istikharah dulu, mohon petunjuk kepada Allah SWT. Baru nanti kita ada gerakan bagus. Kalau kita ragu-ragu, bimbang, enggak usah. Kalau kita merasa cenderung ke dia, itu bagus. Istikharah dulu, mohon petunjuk, jangan langsung terabas. Biar rumah tangga akor, damai. Dan jangan minta besar-besar. Untuk kaum hawa wanita, kalau calon suaminya ada uang berapapun ambil. Yang penting cukup. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita sampai menjualkan anak gadis kita mau sekian juta, mau sekian miliar. Ya. Organ tunggal sampai siang malam. 3 hari 3 malam, ya, pesta besar-besaran, siang malam, 1 tahun kemudian bercerai.
Nah, maka dari itu pikirkan. Untuk bapak ibu-ibu, kalau mempunyai anak, ada yang melamar anak gadisnya, silakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan mandang suku dan ras. Kata Rasulullah, pandanglah agamanya sesuai dengan agama kita Islam. Akhlaknya, keturunannya, adabnya, tingkah lakunya. Untuk apa? Sekolahnya tinggi, tapi sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, nggak ada gunanya. Hancur. Gimana dia mau mimpin istri? Dia saja nggak sholat, dia saja nggak bisa baca Quran. Gimana dia mau mimpin istri? Mau mimpin anak-anaknya, ya? Jadi pikirkan, jangan ekonomi saja, matre saja. Pikirkan masa depan kita. Karena suami itu imam. Suami itu imam. Jadi kita bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah suami-suami yang bisa berdalil, berhadis, walaupun dia sedikit-sedikit, dia kenal dengan Quran, dia kenal dengan hadis-hadis Nabi yang halal haram. Jangan yang buta huruf nian, yang nggak tahu sama sekali tentang sholat, tentang puasa, tentang baca Quran, ya. Nanti susah kita hidup kita, rumah tangga kita. Nanti disuruh sholat marah dia. Maka dari itu, sekali lagi jauhkanlah daripada hubungan zina. Karena zina itu dosanya sangat besar. Nomor 4 daripada syirik, mensekutukan Allah. Dosa yang paling besar itu syirik, membunuh manusia tanpa hak, durhaka kepada kedua orang tua, berzina, makan riba. Itulah dosa-dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga uraian ini bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin.